Oh, saudara, kalau kita mempunyai hati yang mendengar. Kalau kita punya hati yang mendengar kepada suara Tuhan. Luar biasa. Tanggal berapa itu tahun baru Imlek? Wah, saudara hafal ya. Hebat. Aduh, semua lagi kur 28. Saya akan memberi ayat dari firman Allah. Orang Indonesia ada di dalam Alkitab. Tiongkok, Tionghoa, orang Chinese ada di dalam Alkitab. Tuh, sekarang nggak percaya. Tadi ditanya tanggal 28. Sekarang saya bilang ada di dalam Alkitab. Maknya. Dan ketika saya menemukan ini, aduh Tuhan, terima kasih. Saya buka di kamus, betul. Ya, mari kita buka. Yesaya 49. Ayatnya yang ke-12. Yesaya 49 ayatnya yang ke-12. Kita baca bersama supaya saudara mengerti. 2, 3. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Kata Sinim ini, saudara-saudara, adalah datang dari bahasa Ibrani yang berkata Sinim itu dipakai arti oriental. Oriental itu ya yang jauh dan sebagainya. Tetapi di dalam Targum dan Vulgate dari bahasa Latin versinya dan Yarki dan Kimchi bersetuju bahwa Sinim ini tinggal di tanah Sinites, which were of the children of Canaan. Jadi saudara, orang Tionghoa itu turunan dari Kanaan. Kita baca dulu Kejadian 10 ayat 17, Kejadian 10 ayat 17. Nah, ini adalah orang Tionghoa yang ada di Kanaan. Orang Hewi, orang Arki, orang apa? Sini. Ya, Sini. Waktu saya di Belanda, pendeta Belanda, dia bilang sama saya, Om bisa makan makanan Chinese? Saya tidak tahu apa maksudnya Chinese. Sebab yang saya tahu Chinese. Chinese itu bahasa Inggris, orang Tionghoa. Tapi di sana dipanggil Chinese. Ternyata Chinese itu artinya orang Tionghoa. Orang dari tanah Oriental. Kembali lagi kepada Kejadian 49. Di dalam Kejadian 49, di sana dikatakan saudara-saudara, tanah Sinim. Nah, tanah Sinim ini, saudara-saudara, dikatakan oleh lebih jauh bahwa ini adalah orang Tionghoa, orang dari tanah Tiongkok. Ya, di dalam komentar yang lain, dia disebut ini ya, saya tidak akan saya baca. The Arabians and other Asiatic called China Sin. Orang Arab dan orang Asiatik itu menyebut orang Tiongkok itu Sin. Ya. Or Chin.
C-H-I-N, Chin. The Chinese had no special name for themselves. Orang Tiongkok sendiri tidak mempunyai nama khusus buat mereka sendiri. But either adopted that of the reigning dynasty of some high-sounding title. Mungkin pada waktu dinasti-dinasti itu, datanglah kata-kata ini, Sin. Tetapi saya memuji Tuhan, itu ada di Alkitab. Saudara, orang Tiongkok, orang Tionghoa itu ada di Alkitab. Masa 1,3 miliar orang yang besar, bangsa paling besar, tidak ada di Alkitab. Ada, yaitu di sini. Kejadian 49 ayat 12. Nah, kalau saudara-saudara melihat lebih jauh bahwa itu adalah orang Tionghoa, dikatakan lebih jauh dalam Kejadian pasalnya yang ke-50 ayat 1 mulai. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah. Kok Kejadian 50? Kenapa Kejadian? Yesaya 50. Yesaya 50 ayat 1. Sorry, saya yang salah. Ya. Dengarkanlah aku, hei pulau-pulau, perhatikanlah. Kok saya salah lagi? Untung saudara itu dekat tahun baru Imlek, ya, saudara. Betul apa tidak nih? Yesaya 50 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, betul? Nah, beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia? Jadi orang Israel dianggap istri oleh Tuhan. Atau kepada siapa di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardiku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Mulai ayat keempat kita perhatikan baik-baik. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu setiap pagi. Pagi-pagi loh Tuhan mengasah telinga saudara. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar, haleluya, seperti seorang murid. Untuk mendengar seperti seorang murid. Baru datang ayat kelima. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Mungkin saudara bingung, maksudnya membuka telinga ini apa? Apa dioperasi atau apa? Kita lihat bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya, the Lord God hath opened mine ear, and I was not rebellious, neither turned away back. Maksudnya dibuka telinga itu, pengertian saudara dibuka. Saya tidak bisa membuka pengertian saudara. Saya tidak bisa membuat saudara itu ngerti. Tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa mempertajam pendengaran rohani kita, sehingga kita
peka apa yang diinginkan, apa yang dimaksud oleh Tuhan. Bersama dengan saya, ada satu anak namanya Caca. Dia masih SMA K1, SMP. Dia ditentukan oleh dokter di Cikarang bahwa ada di sininya ada kelenjar seperti apa tuh yang suka besar tuh? Miom. Dan itu besar katanya. Yang normal itu cuma 4 atau 5, dia sampai 1000 lebih. Bapak mamanya datang untuk minta didoakan. Saya doakan di Cikarang. Dan kalau saya berdoa, saya suka rasa Tuhan ada, hadir atau tidak. Itu saya rasa. Ada Tuhan hadir tapi dia tidak bicara, tidak bekerja, tapi Tuhan hadir. Jadi anaknya sekolah yang saya doakan orang tuanya. Tuhan, doa. Ini suaminya ini, bapak ini dari Buddha, dia baru pindah. Dia penuh Roh Kudus. Di rumahan sudah, dia penuh Roh Kudus. Dia penuh Roh Kudus, ibunya nangis. Sudah, kamu percaya sekarang ya, anakku tidak apa-apa. Iya, nah waktu bawa ke sana, nama saya dijual. Ini katanya masih family dari Awondatu, Yohanes Awondatu. Padahal mestinya di booking dulu dokternya itu. Jadi si dokter itu bilang, oh Awondatu, ya bisa diselipkan. Bisa begitu diselipkan, suntik di sini, diambil cairannya, diperiksa. Dalam sekejapnya, dah apa-apa. Dokternya bilang, nggak apa-apa. Terus mereka mau kasih lihat surat-surat dari dokter di Indonesia. Buang, nggak ada gunanya. Ini nggak apa-apa, pulang. Senang, enjoy aja, senang aja. Satu lagi pendeta. Dia punya anak 2 lelaki, 1 perempuan. Yang 2 lelaki ini, ampun, makannya, aduh, luar biasa. Babi Hong itu sendiri aja dia. Anak. Ya jadi kalau dia habis. Tiba-tiba dia tuli. Periksa ke Jakarta. Dokter Jakarta. Ini mesti dioperasi. Jadi mereka, ini pendeta loh, MD lagi. Di mana nih kita mesti operasi deh? Ini harus dioperasi, harus dioperasi. Ya, operasi. Kita ke Pineng saja. Tapi dia telepon, Om, ini anak saya sakit ini, pongo dia bilang, tuli tidak bisa dengar. Tolong Om doakan. Kita berdoa. Anak itu imannya besar loh. Saya bilang, kamu percaya? Ya, doa kita didengar Tuhan, percaya Opa. Dia panggil saya Opa. Ayo doa. Ikuti Opa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya sudah sembuh oleh bilur-bilurmu, di atas Bukit Joljuta, saya sudah sembuh. Kamu sembuh ya? Ya sembuh. Dan kamu sekarang pergi ke Pineng jalan-jalan ya? Iya Opa. Pergi ke Pineng. Dokter bilang, ini nggak ada apa, mesti dioperasi. Apanya? Nggak ada yang mesti dioperasi. Ya, sembuh dia. Di sana sembuh, nggak ada yang dioperasi. Lalu tuh si papanya bilang, Opa bilang apa sama kamu? Opa betul Opa bilang, saya disuruh jalan-jalan. Jadi dia ke Pineng jalan-jalan. Kenapa kamu nggak bilang? Ya sudah, Opa bilang saya jalan-jalan, nggak usah dioperasi. Dan dia pulang sehat. Makanya tambah gembul. Saudara, Tuhan kita, Tuhan yang mendengar. Tetapi dia menantang. Kenapa tidak ada yang menjawab aku ketika aku memanggil? Coba Yesaya 51. Yesaya 51 ayat 1. Kata pertama apa tuh?
Dengar. Dengarkanlah aku, hei kamu yang mengejar apa yang benar. Jadi Tuhan kalau lihat orang mengejar yang benar, dia panggil. Dengar suaraku. Hei kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Kita ini seperti batu permata. Kita dipahat dari batu gunung. Kita diambil dari galian yang penuh lumpur, penuh tanah. Tidak baik untuk dijadikan apa? Ayat 2. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Bisa sambut dengan kata haleluya. Aku memanggil dia, memberkati dia, dan memperbanyak dia. Kalau Tuhan memanggil, dia memberkati. Kosongkan pikiran saudara dari pikiran yang tidak baik. Dari kemarahan, buang. Kosongkan dari kebencian, dari dendam, dari suka menghina orang, buang. Suka anggap remeh orang, buang. Suka mendahului Tuhan, buang. Suka akar pahit, buang semua. Kosongkan pikiran, isi dengan firman Allah. Isi dengan yang baik. Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu, terima kasih penjagaanmu, terima kasih Tuhan, terima kasih kebaikan Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, saya tidak bisa balas Tuhan, sungguh Engkau baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Tetapi sebelum itu, ayat 1-nya dimulai dengan apa? Dengarkanlah. Ayat 1, dengarkanlah aku. Dengarkanlah aku. Saudara jangan dengar dunia. Jangan dengar manusia. Jangan dengar teman. Dengarkanlah Tuhan. Sekarang saudara baru tahu bahwa saudara ada di Alkitab. Saudara orang Sinim. Saudara orang Sino. Saudara orang Chinese. Saudara orang Chinese, saudara orang China, saudara orang Chungguo, saudara orang Chunghua. Sama itu. Yang mana yang betul? Semua betul. Ya. Tionghoa betul, Tiongkok betul. Tangxia betul. Haleluya.